Om Swastiastu. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Ikuti juga protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, perkenalkan, nama kakak Nikade Dwi Piani Natalia dengan NIM 201130312844, kakak dari kelas 3D, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, kakak pimpin dari sini ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penanaman konsep pecahan di sekolah dasar. Adik-adik udah ada yang tahu apa itu pecahan? Kalau tidak, kakak akan menjelaskan apa itu pecahan. Misalkan, Ibu Wiwin mempunyai satu apel, sedangkan Ibu Wiwin akan membagi apel tersebut kepada dua anaknya. Apa yang harus dilakukan oleh Bu Wiwin? Ternyata Bu Wiwin mempunyai cara, yaitu dengan memotong apel tersebut supaya bisa dibagikan kepada anak-anaknya. Jadi, pecahan sebuah apel tersebut yaitu 1/2. 1 disebut dengan pembilang, 2 disebut dengan penyebut. Nah, dari penjelasan itu, adik-adik dapat menyimpulkan nggak apa itu pecahan? Ada yang tahu? Ya, kalau tidak ada yang tahu, kakak akan menjelaskan apa itu pecahan. Pecahan dalam matematika adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0, di mana bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut dengan penyebut. A disebut dengan pembilang, B disebut dengan penyebut. Supaya lebih jelas, kakak akan mencontohkan lagi, yaitu Ani membeli sebuah semangka di toko buah. Sampai di rumah, Ani membagi semangka tersebut kepada adiknya menjadi 6 bagian. Ani membeli sebuah semangka, terus Ani akan membagikan kepada adiknya. Terus Ani memotong semangka tersebut menjadi 6 bagian. Jadi, dalam bentuk pecahan yaitu 1/6. 1 disebut dengan pembilang, 6 disebut dengan penyebut. Kenapa 1/6? 1 itu menggambarkan sebuah semangka yang utuh atau semangka yang belum dipotong, sedangkan 6 itu menggambarkan jumlah semangka yang sudah dipotong dan sudah diberikan kepada adik-adiknya. Jadi, itulah yang disebut dengan pecahan. Contoh yang kedua, Sri membeli sebuah pizza di toko pizza. Sampai di rumah, Sri membagi pizza tersebut kepada keluarganya menjadi 8 bagian. 1 pizza, terus Sri memotong pizza tersebut menjadi 8 bagian untuk diberikan kepada keluarganya. Jadi ada yang tahu berapa pecahan dari pizza tersebut? Ya, betul sekali, 1/8. 1 itu disebut dengan pembilang, 8 itu disebut dengan penyebut. 1 menggambarkan sebuah pizza yang belum dipotong, 8 menggambarkan sebuah pizza yang sudah dipotong, yang sudah dibagi kepada keluarganya. Contoh lain,
Sebuah coklat dipotong menjadi 12 bagian. Coklat pertama 12, coklat yang kedua 6. Oh, ternyata Putri memakan 6 potongan coklat tersebut. Ada yang tahu apabila ini dibentukkan dalam bentuk pecahan? Ya, kalau tidak ada yang tahu, kakak akan menjelaskan. Pertama, jumlah coklat yaitu 12. Terus, Putri memakan 6 potongan coklat. Nah, jadi berapa bentuk pecahannya? Yaitu bentuk pecahannya yaitu 6/12. 6 itu disebut dengan pembilang di mana Putri memakan 6 coklat tersebut. Sedangkan 12-nya itu jumlah semua coklat, yaitu 12 yang disebut dengan penyebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan pecahan. Dari sini, adik-adik mengerti apa itu pecahan? Ya, kalau adik-adik sudah mengerti mengenai pecahan, kakak akan melanjutkan mengenai bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama itu ada pecahan sebagai pembagian, yang kedua pecahan sebagai perbandingan, yang ketiga pecahan sebagai bagian. Pecahan sebagai pembagian, contoh 2 dibagi 4. Bisa ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 2/4. Contoh yang kedua, 6 dibagi 12. Bisa ditulis dalam bentuk pecahan, ada yang tahu berapa? Ya, kalau tidak, kakak akan menjelaskan bisa ditulis 6/12. Nah, itu mengenai pecahan sebagai pembagian. Mudah bukan? Yang kedua, itu ada pecahan sebagai perbandingan. Yang pertama itu ada gambar bunga, yang kedua juga ada gambar bunga. Gambar bunga yang pertama berjumlah 4, gambar bunga yang kedua berjumlah 8. Perbandingannya ada yang tahu? Perbandingannya yaitu 4/8. Kenapa 4/8? 4 itu menggambarkan bunga yang pertama, sedangkan 8 itu menggambarkan jumlah bunga yang kedua. Yang ketiga itu ada pecahan sebagai bagian. Misalkan, buatlah gambar untuk menyatakan nilai pecahan 2/4. Saya membuat persegi panjang. Terus saya lihat dulu penyebutnya berapa. Ternyata 4. Persegi panjangnya itu kita bagi menjadi 4. Terus kita lihat dulu pembilangnya berapa. Ternyata 2. Terus kita warnai supaya membedakan 2 persegi. Kita warnai dulu menjadi warna biru. 1, 2. Nah, dari gambar persegi tersebut dapat dinyatakan bahwa nilai pecahannya itu 2/4. Ingat ya, gambar yang menyatakan persegi panjangnya itu pecahannya adalah 2/4. Nah, sekian yang saya dapat sampaikan mengenai bilangan pecahan di sekolah dasar. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata, saya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dah, Om Santi 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 Om.